Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 metode penelitian bisnis akan menyampaikan materi terkait desain penelitian dan juga proposal penelitian. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Suci Hoirul Munaya dengan NPM 2101010044. Yang kedua ada Citra Putri Asrini dengan NPM 2101010047. Yang ketiga ada Aisyah Nisfulaili dengan NPM 2101010052. Dan yang terakhir ada Ananda Elmi Amalia dengan NPM 2101010060. Yang pertama, pengertian desain penelitian. Penelitian adalah proyek dan alat manajemen proyek, seperti metode jalur krisis, atau Critical Path Method, atau CPM, yang dapat digunakan untuk menggambarkan langkah yang berurutan dan simultan serta memperkirakan penjadwalan dan waktu untuk setiap aktivitas atau tahap penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan dari riset adalah apa yang ingin dicapai dengan melakukan penelitiannya. Secara umum, tujuan dari riset adalah untuk mencapai sasaran dari isu riset. Jadi, tujuan dari riset mengacu pada isunya, yaitu untuk mencapai sasaran untuk memecahkan masalah, menangkap opportunity, memverifikasi fenomena, dan menemukan teori yang baru. Dan hubungan antar variabel. Variabel adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian atau yang memiliki variasi antara satu dengan yang lain. Sedangkan hubungan antar variabel adalah suatu keterkaitan atau ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan antar variabel dapat dianalisis dengan berbagai metode statistik, tergantung dari tujuan penelitian, jenis variabel, dan tingkat pengukuran yang digunakan. Horizon waktu. Data penelitian dapat dikumpulkan sekaligus pada periode tertentu, atau satu titik waktu, atau dapat dikumpulkan secara bertahap dalam beberapa periode waktu yang relatif lebih lama, contohnya lebih dari 2 titik waktu, tergantung kepada karakteristik masalah penelitian yang akan dijawab. Unit analisis. Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang ditentukan berdasarkan pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian merupakan elemen yang sangat penting dalam desain penelitian karena dapat mempengaruhi proses penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Misalnya, penelitian mengenai perilaku pekerja dapat menggunakan unit analisis tingkat individual. Jika yang diamati adalah perilaku pekerja secara individual, unit data yang dianalisis adalah data yang berasal dari setiap individual pekerja. Jika fokus yang diteliti adalah perilaku pekerja dalam suatu kelompok, maka unit analisisnya adalah tingkat kelompok yang dalam lingkungan organisasionalnya dapat berupa kelompok kerja, satuan tugas, bagian, seksi, atau departemen. Unit data yang dianalisis, meskipun sedemikian, merupakan data yang berasal dari setiap individual pekerja. Untuk memperoleh unit analisis tingkat kelompok, dilakukan penjumlahan atau agregasi terhadap data individual pekerja yang ada dalam satu kelompok. Demikian pula jika fokus penelitian pada perilaku organisasional, maka unit analisisnya adalah tingkat organisasional. Unit data yang dianalisis merupakan penjumlahan dari seluruh data individual pekerja yang menjadi anggota dari suatu organisasi tersebut. Contohnya, dalam penelitian pasar modal yang berkaitan dengan harga saham, dapat difokuskan pada harga saham suatu perusahaan atau unit analisis tingkat perusahaan. Harga saham dari perusahaan-perusahaan dalam suatu industri atau tingkat industri, atau harga saham dari seluruh perusahaan yang terdaftar di seluruh bursa efek atau tingkat multi-industri. Penelitian-penelitian mengenai kultur dapat menggunakan unit analisis berbagai tingkat, antara lain tingkat negara, kebangsaan, organisasional, departemen, atau kelompok unit kerja.
Selanjutnya, proposal penelitian. Arti dari proposal penelitian itu sendiri adalah suatu usulan penelitian yang diajukan oleh seseorang atau suatu badan, perusahaan, atau organisasi untuk menghasilkan suatu output tertentu atau memberikan jasa penelitian kepada sponsor atau pendukung. Proposal penelitian merupakan pernyataan tertulis yang rinci mengenai desain penelitian. Maksud proposal penelitian adalah yang pertama, untuk merumuskan masalah apa yang akan diteliti dan mengapa masalah tersebut itu penting. Yang kedua, untuk mengkaji upaya penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan penelitian dalam masalah serupa. Yang terakhir, untuk menguraikan jenis data yang diperlukan dalam penyelesaian masalah dan bagaimana metode pengumpulan data, pengolahan data, dan menganalisisnya. Selanjutnya ada jenis proposal penelitian. Proposal penelitian itu beraneka ragam. Ada dari segi isi, kompleksitas, dan panjang proposal. Dari sudut pandang manajer, proposal dapat berasal dari dalam perusahaan atau internal, maupun dari luar perusahaan atau eksternal. Proposal internal yang kebanyakan dibuat oleh sebuah perusahaan pada umumnya lebih ringkas dibandingkan dengan proposal eksternal. Untuk menyusun sebuah proposal studi eksploratif cukup dengan 1-3 halaman yang berisi catatan garis besar permasalahan, tujuan studi, desain penelitian, dan jadwal penelitian. Untuk proposal eksternal dapat dibedakan menjadi proposal pesanan dan proposal bukan pesanan. Proposal pesanan biasanya harus melalui sebuah persaingan untuk mendapatkan kontrak atau dana dengan proposal yang diajukan pihak lain. Selanjutnya ada manfaat proposal. Penyusunan proposal penelitian adalah langkah krusial dalam pelaksanaan penelitian yang juga dikenal sebagai perencanaan penelitian. Proposal ini merupakan gambaran terperinci dari desain studi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk hipotesis, rincian tahap penelitian, dan perkiraan waktu pelaksanaan. Selain itu, proposal penelitian juga berfungsi sebagai komunikasi formal antara manajer yang meminta proposal dan peneliti yang membuatnya. Dalam manfaat proposal terdapat manfaat bagi peneliti. Yang pertama, persamaan persepsi permasalahan. Proposal yang disetujui menunjukkan persamaan persepsi antara peneliti dan manajer terkait permasalahan penelitian, memastikan relevansi dan nilai bagi manajer. Yang kedua, orientasi penelitian keseluruhan. Penulisan proposal mendorong peneliti untuk berpikir kritis tentang semua aspek penelitian sebelum melaksanakannya, menghindari kegagalan umum bagi peneliti pemula. Yang ketiga, pedoman pelaksanaan penelitian. Proses yang disetujui menjadi pedoman pelaksanaan studi mencakup jenis kegiatan dan jadwal pelaksanaannya. Yang keempat, kejelasan kegiatan penelitian. Proposal membuat kegiatan penelitian lebih jelas, meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan meningkatkan kualitas penelitian. Yang kelima, kemudahan evaluasi penelitian. Proposal memudahkan evaluasi penelitian, membantu peneliti dan pihak terkait untuk mengetahui kegiatan yang harus dilakukan, tidak perlu atau tidak mungkin dilaksanakan. Yang keenam yaitu proteksi pelaksanaan penelitian. Proposal memberikan perlindungan dari campur tangan pihak lain selama penelitian berlangsung, menghindari permintaan perubahan yang tidak relevan. Dan yang terakhir yaitu persetujuan penelitian dan manajer. Proposal berfungsi sebagai dokumen persetujuan antara peneliti dan manajer, menguraikan batasan informasi yang akan diperoleh manajer dan mengurangi harapan yang berlebihan. Selanjutnya ada struktur proposal penelitian terdiri dari beberapa elemen kunci yang membantu menyajikan penelitian secara sistematis. Yang pertama yaitu ada halaman judul. Halaman judul ini harus berisi tentang judul penelitian yang
ringkas, padat, dan menarik, dan yang mencerminkan hakikat penelitian. Yang kedua ada ringkasan eksekutif. Penting untuk penelitian eksternal yang disponsori memberikan gambaran singkat dengan maksud dan tujuan. Yang ketiga yaitu latar belakang. Uraian singkat mengenai konteks masalah termasuk peristiwa atau literatur yang mendorong penyusunan proposal. Yang keempat yaitu ada rumusan masalah. Pintu masuk bagi pembaca untuk memahami permasalahan yang akan diteliti. Yang kelima yaitu tujuan penelitian, menjabarkan secara jelas rencana kegiatan penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keenam yaitu studi pustaka, tinjauan kembali penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian saat ini. Yang ketujuh yaitu ada manfaat penelitian, yang berisi menjelaskan pentingnya penelitian terutama jika diminta oleh sponsor. Yang kedelapan yaitu desain penelitian, yang menggambarkan secara teknis tahapan, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan prosedur teknis. Yang kesembilan yaitu analisis data, merinci metode dan dasar teoritis untuk analisis data yang akan dilakukan. Yang ke-10 yaitu ada bentuk laporan, menyajikan format laporan akhir termasuk kesimpulan statistik, hasil temuan, rekomendasi, dan sebagainya. Penelitian ini menjelaskan latar belakang peneliti yang terlibat dalam penelitian. Yang selanjutnya itu ada anggaran penyusunan. Dalam anggaran penyusunan itu menyajikan anggaran yang diperlukan untuk pendanaan penelitian. Yang selanjutnya itu ada jadwal. Nah, ini tuh memperlihatkan gambaran waktu pelaksanaan setiap langkah dalam penelitian. Yang ke-14 itu ada daftar pustaka, menyajikan referensi atau kepustakaan yang digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir yaitu ada lampiran, memuat hal-hal yang perlu dijelaskan lebih rinci tanpa memenuhi bagian utama proposal. Dengan struktur ini, proposal penelitian dapat disusun secara komprehensif dan memberikan gambaran menyeluruh tentang rencana penelitian yang akan diajukan. Evaluasi proposal. Evaluasi proposal penelitian dapat dilakukan secara formal atau informal, tergantung pada kriteria yang ditetapkan oleh sponsor. Evaluasi formal menggunakan kriteria yang telah dibuat sebelumnya, sementara evaluasi informal lebih bersifat subjektif dan sesuai dengan kebutuhan proyek tanpa dokumentasi yang ketat. Untuk mendapatkan perhatian sponsor, proposal perlu disajikan secara rapi, terstruktur, dan mudah dipahami. Topik utama harus dapat ditemukan dengan cepat, dan proposal perlu memiliki panduan yang spesifik. Sekian untuk pemaparan materi hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.